Shalom Shalom. Selamat hari Sabtu, 10 April 2021. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintoro dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari, saya berdoa sungguh setiap hari, tiada pernah berhenti menjamah hati kita ini, menggarap pola pikir kita, mentaklukkan pikiran manusia kedagingan hawa nafsu kepada Kristus Yesus, dan suatu hidup yang sudah bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diri kita. Masih dalam season summer dengan tema Guide Grace Word, hari ini saya berikan judul Mazmur 50, karena demikianlah umat Tuhan komitmen membaca kitab suci sudah sampai Mazmur Fatsal 50. Judul perikopnya ini adalah yang kita temukan dalam kitab Roma Fatsal 12 ayat 1 dan 2, yakni ibadah yang sejati, Mazmur Asaf yang maha kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya, api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran, dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia, dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Umat Tuhan, menarik sekali. Saya percaya ini adalah nats yang dibaca daripada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, semua murid Kristus, dan juga Rasul Paulus. Ibadah yang sejati, sebagaimana kita sering khotbah dan membaca mengenai Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Maka pada waktu perjanjian baru ditulis, saudaraku, saya percaya kitab apa yang dibaca oleh kakak-kakak rohani kita, leluhur iman kita? Perjanjian lama. Ini yang disebut ibadah yang sejati. Di dalam ibadah sudah Tuhan tentukan ada liturgi. Pada waktu kita memuji menyembah, saudaraku, itu kita menaikkan daripada penyembahan kita. Penyembahan kita itu persembahan kita. Jadi nyanyian yang keluar itu persembahan, penyembahan yang kita naikkan, umat Tuhan. Hati kita pada waktu kita persembahan syukur, pada waktu mengembalikan persepuluhan, pada waktu kita memberikan dana diakonia, melayani Tuhan, tidak sekedar datang ke gereja, tapi ambil bagian. Itu semua adalah korban persembahan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tekankan apa yang penting dari semuanya itu? Ayat 8, beliau berkata, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Hei, bukan karena kolekte, bukan karena persembahan syukurmu sedikit aku menghukum engkau. Bukan. Bukan karena engkau masih pelit aku menghukum engkau. Kalau boleh saya bilang lugas seperti itu, umat Tuhan. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Umat Tuhan, kira-kira kalau kita persembahan, baik pakai amplop maupun kantong kolekte, ya, atau sudah seperti mega church itu gesek-gesek kartu, kira-kira uangnya naik ke atas kah? Atau tetap tinggal di rekening? Akankah kita melihat tangan Tuhan itu mengambil uangnya? Tidak, bukan. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Kata Tuhan. Tidak usah aku ambil uangmu dari rumahmu. Tidak usah aku ambil milikmu dari kandangmu. 10-11 ini bagus sekali. Punyakulah segalanya. Punyakulah segalanya. Jadi apa yang membuat ibadah itu menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan menuntut satu perkara yang sebetulnya jangan pernah berani dibilang klise, umat Tuhan. Karena banyak orang mengerti, otaknya mengetahui, hatinya kurang memahaminya. Apa yang dituntut Tuhan? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Ini kuncinya. Pada saat engkau naikkan pujian, pada saat engkau nyanyikan worship, penyembahan, tanpa syukur, mau jadi lagu apa? Karena tanpa syukur, hati manusia ada di bumi. Tanpa syukur, engkau pasti sedang egosentris, antroposentris, pusat hidupmu kamu. Dan kamu mencondongkan hatimu kepada apa yang belum menjadi milikmu. Kamu sedang jengkel, kamu sedang masgyul, kamu sedang panas hati tanpa syukur. Hakarat hatof, saya ingatkan, gratitude. Manusia bisa berterima kasih secara sopan santun, tapi bersyukur itu adalah luapan dari dalam. Recognizing the good that is already yours. Hakarat hatof, mengenali hal-hal baik yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Jadi saudara lihat betapa vital dan berakibat fatal kalau engkau dan aku beribadah tanpa rasa syukur, umat Tuhan. Ini yang diminta Tuhan. Karena kalau kita nyanyi tanpa syukur, worship tanpa syukur, melayani tanpa syukur, mau jadi apa? Persembahan tanpa syukur, persepuluhan tanpa syukur. Bahkan ada orang bego berkata, kalau gitu lebih baik gak usah persepuluhan ya Pak ya. Soalnya saya belum rela. Oh iya, Tuhan baik-baik saja. Dia tidak butuh uangmu, umat Tuhan.
Itu semua tipu muslihat iblis supaya engkau tidak mengalami berkat perjanjian Tuhan lebih lagi. Itu urusanmu. Tanpa rasa syukur, kita tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Bisakah saudara bersyukur dengan hati panas? Bisakah saudara bersyukur padahal jengkel dan amarah meluap meledak dalam jiwamu? Tidak bisa. Hanya dari satu ini Tuhan bereskan semua kebaperan naif dalam jiwa manusia. Karena Tuhan tahu begitu hati kita meluap dengan ucapan syukur, kita ada masa depan umat Tuhan. Pada waktu kita mengucap syukur, kita sadar peran, kita sadar keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan ini. Sebab kalau kamu tidak bersyukur, ayat 22 katakan, kamu melupakan Allah. Begitu kamu melupakan Allah, kamu akan menggerundel, kamu akan grumpy, dan Tuhan akan menerkam. Kalau Tuhan sampai menerkam, tidak ada yang melepaskannya. Jadi Tuhan bilang melalui Bani Asaf bermazmur, mengajarkan kepada kita generasi yang sekarang di dunia ini hidup, ibadah yang sejati. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan kepadanya. Saya berdoa sungguh supaya ini boleh menjadi suatu rema untuk kita mengerti sekali lagi betapa pentingnya pengucapan syukur dalam ibadah kita, iman Kristen kepada Tuhan yang hidup. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.